Salam, salam sejahtera. Bertemu kita kembali di dalam renungan singkat hari ini dalam satu siri, yaitu 7 misteri Kristus ataupun 7 misteri Allah, 7 mysteries of God. Nah, hari ini kita akan belajar tentang misteri Allah yang kedua, yaitu misteri Kristus di dalam kita, ataupun the indwelling of Christ in us. Haleluya. Nah, mari kita sama-sama membuka dan melihat di dalam Kolose 1 mulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membaca ayat firman Tuhan ini. Aku sudah dijadikan hamba jemaah menurut amanah Allah yang telah diberikan kepadaku untuk kamu, bagi menyampaikan firman Allah dengan sepenuhnya, yaitu rahasia yang telah tersembunyi daripada segala zaman dan keturunan, tapi sekarang telah dinyatakan kepada orang salehnya. Kepada mereka Allah berkehendak supaya diberitahu betapa kayanya kemuliaan rahasia itu dalam kalangan orang bukan Israel, yaitu Kristus dalam kamu, harapan untuk mendapat kemuliaan. Kristuslah yang kami ajarkan, kami menasihati dan mengajar setiap orang dengan penuh bijaksana, supaya dapat kami hadapkan setiap orang dalam keadaan sempurna dalam Yesus Kristus. Nah, apakah misteri Kristus di dalam kita? What is the indwelling Christ in us? Dalam 1 Yohanes 1, firman Tuhan berkata, pada mulanya sudah wujud firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu sudah tinggal di dalam manusia. Firman Tuhan itu sudah berada bersama dengan manusia. Itu yang saya jelaskan pada siri yang pertama, yaitu inkarnasi Kristus, yaitu Allah menjadi manusia. Ya, itu adalah satu misteri yang kita sudah belajar pada minggu lepas. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Kristus ini boleh ada dan tinggal bersama manusia ataupun hidup dalam manusia. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-4 berkata, tetaplah di dalamku seperti aku di dalammu. Wow, ini luar biasa. Kristus di dalam kita sangat berbeza daripada kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita ataupun kepenuhan Roh Kudus. Ini adalah satu pengalaman ataupun experience yang lahir dari satu kerinduan yang mendalam untuk satu persekutuan intimasi dengan Kristus, itu melalui firman-Nya. Nah, hari ini saudara, Bapak, Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengapakah kita perlu tahu tentang misteri yang kedua ini? Mengapakah misteri ini sangat penting untuk diketahui? Nah, yang pertama karena ia adalah harapan untuk mendapat kemuliaan. Nah, kita melihat kembali dalam Kolose 1 ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah berkehendak supaya diberitahu betapa kayanya kemuliaan rahasia itu dalam kalangan orang bukan Israel, yaitu Kristus dalam kamu, harapan untuk mendapat kemuliaan. Saudara dan saudari, dalam Roma 3 ayat yang ke-23 berkata, semua manusia telah jatuh dalam dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita lihat saudara, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan Allah menggambarkan di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-5 bahwa Allah menggambarkan, Allah menciptakan manusia dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan dan kehormatan itu telah rosak, telah hilang di dalam kehidupan manusia. Maka Kristus, penebusan Kristus adalah untuk memulihkan, mengembalikan kemuliaan dan kehormatan yang telah hilang. Maka dengan itu saudara, Kristus di dalam kita akan mengerjakan, akan mengembalikan kemuliaan dan kehormatan ini. Mazmur 8 ayat yang ke-5 berkata, engkau telah menjadikannya rendah sedikit daripada yang ilahi, dan memahkotakannya
dengan kemuliaan dan kehormatan. Hanya Yesus saja yang dapat mengembalikan kemuliaan dan kehormatan yang telah hilang. Yang kedua, Kristus di dalam kita ini akan menyempurnakan hidup kita di dalamnya. Kolose 1 ayat yang ke-28 berkata, Kristuslah yang kami ajarkan. Kami menasihati dan mengajar setiap orang dengan penuh bijaksana, supaya dapat kami hadapkan setiap orang dalam keadaan sempurna dalam Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saya ingin membawa kita melihat perkataan yang digunakan oleh Paulus di sini, sempurna, perfect. Dalam bahasa aslinya telios. Ya, dalam bahasa Indonesia dia menggunakan perkataan dewasa. Karena saudara, hanya orang yang dewasa, karena orang yang sempurna hanya dapat mengetahui rahasia kebesaran rancangan Allah dalam kehidupan kita. Dan gereja Yesus datang untuk mempersiapkan kita sebagai mempelai, sebagai pengantin yang sempurna untuk bersatu di dalam perkawinan anak domba Allah. Haleluya saudara, kita tidak boleh hidup di dalam ketidaksempurnaan. Itu sebabnya Kristus di dalam kita akan menyempurnakan kita, supaya kita menjadi sempurna, perfect, telios ataupun dewasa, yang siap untuk menjadi pengantin di dalam perkawinan anak domba. Kita boleh menjadi sempurna karena Yesus yang ada di dalam kita, karena darahnya yang menyempurnakan kita dan menjadikan kita layak untuk sorga. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir adalah mentahirkan kita ataupun menyucikan kita. Dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga berkata, Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan semula, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam Titus 3 ayat yang kelima berkata, Allah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan, tapi karena belas kasihannya. Dia menyelamatkan kita melalui pentahiran kelahiran semula dan melalui pembaharuan yang dilakukan Roh Kudus. Kristus di dalam kita, apa yang dia lakukan adalah dia akan melahirkan kita semula, dia akan menyucikan kita melalui firman-Nya, dia akan membuatkan kita kudus supaya kita layak untuk bersekutu dengannya. Haleluya saudara dan saudari yang saya kasih, kesimpulannya adalah sebagai orang percaya, jangan kita berhenti setakat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita semua menghafal ayat ini. Sejak sekolah minggu lagi kita sudah menghafal ayat ini by heart. Tetapi 10 tahun, 20 tahun kemudian ayat yang sama kita hafal. Itu saja yang kita tahu. Berarti saudara, kita tidak progres, kita tidak maju di dalam iman kita. Karena di dalam Tuhan tersimpan rahasia, tersimpan misteri Allah yang sangat luar biasa, yang perlu kita tahu, yang kita perlu cari. Karena Paulus mengingatkan kita hari ini dalam Kolose pasal yang pertama, bahwa it is more than that. Kita perlu masuk di dalam pengenalan, to discover the mysteries of God, rahasia kerajaan Allah yang luar biasa. And they are more to discover. Haleluya. Maka dengan itu, marilah kita mengenal setiap misteri. Marilah kita mencari rahasia Allah di dalam hidup kita. Dan ini akan pasti membuat hidup kita menjadi luar biasa. Karena the more we discover the reality of God, the more kita discover tentang rahasia Allah, wow, itu akan membuat hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami diperingatkan tentang misteri Allah yang kedua, yaitu Kristus di dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, Kristus di dalam hidup kami ini akan menyempurnakan hidup kami, akan menyucikan hidup kami, dan akan membawa kami kepada pengharapan untuk dipulihkan kehormatan kami dan kemuliaan kami. Biarlah ini menjadi satu kerinduan kami Tuhan, untuk terus tetap berada di dalam Engkau, dan Engkau tetap berada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami, supaya kami dapat melihat rahasia kerajaan-Mu yang besar itu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan discover, kami akan menemukan hal-hal
sorga. Kami akan menemukan rahasia misteri Allah yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian saja renungan singkat hari ini. Saya harap dan saya percaya firman Tuhan hari ini sedikit sebanyak dapat mendorong kita, menguatkan iman kita untuk kita terus berada di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Stay safe, stay healthy. God bless you.